Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aisyah dimanapun berada. Berjumpa lagi kita dalam podcast dakwah ekonomi Aisyah yang diselenggarakan oleh Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyah. Sahabat Aisyah, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan sesuai dengan kondisi bangsa kita saat ini, yaitu pemberdayaan kelompok rentan melalui ekonomi syariah dan sekolah wirausaha Aisyah. Sudah hadir bersama kita saat ini narasumber yaitu Ibu Dewi Amanatun Suryani, Sarjana Ilmu Politik Master of Public Administration. Beliau adalah Ketua Divisi Ketenagakerjaan pada Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Pak Fitri. Ya, baik. Sahabat Aisyah, saya izin menyapa Bu Dewi karena saya biasa manggil Mbak Dewi ya, supaya kita lebih cair suasananya begitu. Nah, Mbak Dewi, sahabat Aisyah mungkin sudah sangat sering mendengar tentang kelompok rentan. Sebetulnya di tema kita kali ini kan kita akan bicara tentang pemberdayaan kelompok rentan. Ya. Sebetulnya apa dan siapa yang termasuk ke dalam kategori kelompok rentan itu, Mbak Dewi? Iya, selama ini ya Indonesia ini punya jumlah tenaga kerja itu mencapai hampir 30% ya, itu bekerja di sektor informal. Nah, mereka ini adalah kelompok pekerja yang berada di dalam pekerjaan-pekerjaan informal maupun juga dari sisi ekonomi mereka termasuk kelompok yang terpinggirkan. Misalnya seperti buruh tani, kemudian pekerja informal itu sendiri, pekerja migran Indonesia, dan juga perempuan sebagai kepala rumah tangga, ataupun juga mereka yang bekerja di sektor yang rawan, misalnya nelayan gitu ya, nelayan perempuan apalagi, juga kemudian kita melihat pada perempuan difabel yang juga mereka juga mengalami kerentanan di tempat bekerja. Begitu Mbak Fitri. Oh ya, baik. Jadi di dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, kita ingin membuat para perempuan yang terkategori dalam kelompok rentan tadi itu bisa mandiri gitu ya, berdaya gitu ya Mbak Dewi ya. Iya, jadi di dalam konsep pemberdayaan ini adalah kata kuncinya pada mereka bisa mandiri tadi ya. Jadi dari sisi mereka punya akses, baik itu permodalan, kemudian juga akses untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, ataupun juga dari sisi kebijakan mereka juga mendapat naungan dalam artian mereka juga mendapat perlindungan. Karena misalnya kelompok difabel ini yang seringkali ya di dalam pekerjaan ataupun juga dalam lingkungan sendiri mereka seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil, diskriminatif. Betul begitu ya. Jadi kita berharap bahwa pemerintah juga punya andil di dalam memberdayakan kelompok rentan ini, termasuk pekerja informal ya. Ini juga kaitannya dengan saat ini sedang ada upaya untuk pengesahan rancangan undang-undang untuk asisten rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Nah, ini juga bagian penting agar kita juga punya andil di dalam memberdayakan mereka dan juga memberikan perlindungan terhadap para pekerja informal maupun juga pekerjaan-pekerjaan yang rentan, termasuk juga pekerja migran Indonesia. Ya, baik. Berarti kita ingin memastikan ya turut menjadi bagian dari pemerhati kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian bahwa hak-hak saudara-saudara kita yang terkategori kelompok rentan tadi itu bisa terpenuhi begitu ya, Mbak Dewi ya? Betul. Jadi Aisyah ini terpanggil gitu ya karena melihat kondisi baik itu pekerja informal maupun juga perempuan-perempuan yang bekerja di sektor yang sangat rentan tadi ini mendapatkan perlindungan dan sekaligus memberikan pelatihan maupun juga edukasi bagaimana mereka bisa berdaya. Nah, ini yang kemudian kita namakan pemberdayaan kelompok rentan tadi, baik melalui pelatihan, kemudian juga
edukasi maupun juga kita bicara pada sektor kebijakan sendiri ya, untuk mereka mendapatkan perlindungan di sektor perlindungan tenaga kerja bagi kelompok-kelompok rentan tadi, Mbak Pipit. Oke, baik. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang apa yang sudah dilakukan ini oleh Aisyah ya melalui Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk memberdayakan kelompok rentan tadi, kayaknya kita perlu mengupas sedikit ya mungkin ya. Sebetulnya bagaimana sih perspektif Islam atau bagaimana Islam memandang kelompok rentan ini, Mbak Dewi? Iya, sebetulnya di dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah itu berfirman tentang jangan sampai ya kita itu meninggalkan generasi yang lemah. Artinya berarti kita semua harus membuat sistem sosial kita ini sistem sosial yang kemudian tadi ya punya prinsip-prinsip keadilan, tidak diskriminatif dan juga melindungi mereka kelompok agar tidak tertinggal dari kelompok-kelompok yang lain begitu. Jadi melalui pemberdayaan ini kita juga di surat At-Taubah ayat 105 disebutkan bahwa bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Di sini berarti kita juga mendorong bahwa siapapun gitu ya, tidak terkecuali kelompok difabel, kelompok yang termarginalkan, ibu rumah tangga atau pekerja informal itu punya potensi yang bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang menjadi potensinya, itu bisa dikembangkan menjadi nilai-nilai yang produktif secara ekonomi, Mbak Bibit. Oh iya. Jadi pemberdayaan bukan soal memberikan apa yang mereka harus dapatkan atau apa yang mereka butuhkan, tetapi membuat mereka kemudian bisa memenuhi sendiri gitu ya, Mbak ya, apa yang mereka harus dapatkan gitu sebetulnya, bukan cuma karena diberi gitu ya. Iya. Jadi dalam pemberdayaan ini kita juga termasuk bagian dari dakwah ekonominya Aisyah gitu ya. Jadi bagian dari bagaimana kita mengajak mereka juga untuk mengembangkan potensi itu dan juga terkait dengan nilai-nilai ekonomi ini ternyata untuk kelompok difabel kita melihat bahwa di beberapa daerah itu sudah bisa masuk tenaga kerja dan saya kira ya ada beberapa contoh ya yang kemudian dilakukan gitu ya, bisa menjadi bartender, bisa juga pramusaji ataupun juga bekerja di pabrik. Bahkan juga kalau misalnya mereka memang memilih untuk bekerja di rumah, mereka bisa bekerja untuk misalnya membuat produk dari ini yang menjahit, membuat kerajinan, dan itu semua punya nilai ekonomi. Jadi Allah itu tidak memandang bahwa ketika mereka ini adalah kelompok yang rentan, misalnya ya, perempuan sebagai kepala rumah tangga apalagi ya, ini juga dia harus juga menafkahi keluarganya, ini bisa kita dampingi begitu di Aisyah ini dengan kegiatan-kegiatan potensi ekonominya yang kita kembangkan. Gitu Mbak Pipit. Luar biasa sahabat Aisyah, apa yang telah dilakukan oleh Aisyah melalui Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan di level pimpinan pusat Aisyah ini. Tentunya ini juga menjadi bagian dari dakwah ekonomi tadi ya Mbak Dewi ya. Masya Allah, mohon doanya sahabat Aisyah, mudah-mudahan peran-peran ini bisa dijalankan dengan baik, lancar, dan terus memberdayakan khususnya tadi saudara-saudara kita yang terkategori kelompok rentan. Nah Mbak Dewi, sebetulnya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Aisyah selama ini ya dalam dakwah ekonominya dan khususnya pada bagian yang sifatnya untuk memberdayakan saudara-saudara kita dari kelompok rentan tadi? Iya, Mbak Pipit, jadi di divisi ketenagakerjaan ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu memang melalui sekolah wirausaha Aisyah. Jadi yang pertama kita memang melihat pada memetakan masalahnya dulu ya. Misalnya kita di pekerja migran Indonesia yang purna, ini kita lihat bahwa mereka itu sebenarnya punya potensi di bidang pertanian, bidang peternakan, ataupun juga mereka usaha kuliner. Nah ini kita petakan masalahnya dan kemudian kita melihat bahwa potensi apa yang mereka miliki. Nah selanjutnya kita juga melakukan pelatihan gitu ya. Jadi ada pelatihan kerajinan, kuliner gitu ya yang kita dampingi.
dan juga kita memberikan penyadaran gitu ya melalui pengajian-pengajian ekonomi, sehingga kita juga tidak hanya menyasar pada mereka kelompok rentan, tetapi juga membangun kepedulian di lingkungan mereka sendiri agar mereka juga bahwa mereka tidak sendiri, tetapi juga mereka adalah bagian dari masyarakat yang juga butuh dilindungi, butuh didampingi. Bahkan kita juga pengalaman di Aisyah itu adalah kita juga kalau karena ini Aisyah ya ada ibu angkatnya gitu ya dari sisi usaha, sehingga mereka ketika membuat produk ini mereka sudah juga punya pangsa pasar dan juga punya ibu angkat yang kemudian membantu mengembangkan usaha mereka sehingga mereka bisa lebih berkembang lagi. Nah, selain pendampingan usaha, kita juga bisa memberikan akses permodalan karena divisi ketenagakerjaan ini kan tidak hanya sendiri ya. Kita ada divisi koperasi, ada divisi kewirausahaan. Nah, kita saling bersinergi, termasuk juga dengan ketahanan pangan apabila mereka itu juga punya potensi terkait dengan pertanian. Nah, kita kembangkan dari sisi modal usahanya dan pendampingan dari sisi kewirausahaan. Nah, setelah itu kita juga melakukan monitoring apakah mereka yang sudah dilatih ini mereka kemudian membentuk kelompok atau usaha mandiri, tetapi semuanya itu di dalam kerangka mereka mendapatkan pendampingan dari Aisyah melalui dakwah ekonomi ini dan juga melalui sekolah wirausaha Aisyah. Luar biasa. Jadi sahabat Aisyah, divisi ketenagakerjaan ini tidak berjalan sendiri ya Mbak Dewi ya, tetapi mensinergikan kekuatan-kekuatannya bersama divisi-divisi lain yang ada di Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyah. Dan majelis ini ada ya mulai dari pimpinan pusat sampai ke wilayah, daerah, cabang dan ranting. Jadi membersamai para saudara-saudara kita yang tergabung di kelompok rentan ini tuntas ya Mbak ya. Mulai dari level kebijakan, strategi sampai ke level praksis. Betul. Ke level aplikasi gitu ya, di garda terdepan di dalam kegiatan-kegiatan persyarikatan. Nah, ada hal yang tadi saya pengen tahu lebih jauh. Tadi Mbak Dewi menyebutkan kata purna. Iya. Nah, sebetulnya apa dan siapa Mbak yang dimaksud purna ini? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai pekerja migran Indonesia ini, permasalahan itu sangat kompleks ya. Sejak mereka sebelum berangkat, kemudian di tempat mereka magang ataupun juga di PJTKI-nya gitu ya, sampai mereka bekerja, ini semuanya sebetulnya adalah kondisi yang sangat rentan karena misalnya sejak sebelum berangkat mereka harus meninggalkan keluarga, apalagi misalnya mereka masih punya anak-anak kecil gitu ya, balita, betul, gitu ya. Mereka membutuhkan parenting ya, anak-anak itu membutuhkan dampingan parenting dari ibunya ataupun keluarganya yang ditinggalkan oleh pekerja migran ini. Kemudian kalau misalnya mereka di lembaga yang PJTKI formal itu mungkin mereka masih mendapatkan jaminan ya, tetapi bagaimana kalau misalnya mereka berangkat tanpa dokumen yang resmi. Nah, ini juga menjadi rentan. Kemudian di tempat kerja apabila mereka kemudian berkaitan dengan perjanjian kerjanya, nah ini yang seringkali juga menjadi rentan ya kalau mereka tidak punya perjanjian kerja yang jelas yang mereka juga miliki. Kadang-kadang perjanjian kerja itu dibawa oleh majikan ataupun juga yang pengguna jasanya gitu ya. Nah, setelah itu ketika mereka sudah tidak lagi menjadi pekerja migran, ini mereka yang disebut pekerja migran purna tadi. Tetapi memang kita di divisi ketenagakerjaan ini juga sudah melakukan pemberdayaan pada pekerja migran yang saat ini juga sedang bekerja. Pemberdayaan yang sudah kita lakukan antara lain ya di Hong Kong, kemudian di Malaysia, Taiwan gitu ya. Meskipun juga kita pernah secara datang langsung ke Hong Kong maupun juga secara online ya. Jadi kita juga terhubung dengan teman-teman kita sebagai pekerja migran di
beberapa negara yang sudah saya sebutkan tadi ya Mbak Pipit ya. Nah, hanya saja memang mereka ini kita dampingi untuk apa sebetulnya? Nah, itu untuk mereka menyiapkan diri ketika nanti menjadi pekerja migran purna tadi Mbak Pipit. Gitu. Ya. Jadi melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan pemberdayaan ya, kegiatan pemberdayaan yang diadakan oleh Divisi Ketenagakerjaan, kita berharap bahwa saudara-saudara kita para pekerja migran itu percaya diri bahwa ketika mereka kembali selesai bertugas itu bisa hidup gitu ya Mbak di tanah air dengan layak gitu kan. Itu ya yang ingin dilakukan oleh Aisyah ya, iya. yang ingin didapatkan. Jadi ya. kita berharap bahwa returnnya gitu ya, ataupun juga gaji yang mereka dapatkan selama bekerja sebagai pekerja migran ini bisa, kalau bahasa Jawanya tuh nyantol gitu ya, bisa ada hasilnya gitu, ada hasilnya ketika mereka sudah sekian lama meninggalkan keluarga. Nah, memang kita di Aisyah ini berupaya bahwa pekerja migran ini diharapkan itu maksimal itu 3 kali kontrak gitu ya, karena itu kan berarti 15 tahun gitu ya, ataupun juga kalau bisa di bawah itu, sehingga anak itu pun juga bisa mendapat tetap perhatian, ataupun juga mereka sudah menyiapkan diri ketika mereka nanti selesai kontrak, mereka kembali ke tanah air ini dengan bekal yang cukup, baik dari skill maupun juga dari pemahaman mereka tentang bagaimana mengelola keuangan. Maka kita juga bicara mengenai bagaimana kemudian keuangan ini juga yang ekonomi yang syariah begitu ya. Jadi ini yang kemudian kita dampingi mereka, bagaimana kemudian literasi dari sisi keuangannya, dan juga keahlian mereka atau keterampilan mereka ketika nanti kembali itu mungkin tidak kembali lagi menjadi ART ya di tanah air, tetapi mungkin bisa mengembangkan skill yang mereka miliki, karena dari beberapa kegiatan yang kita dampingi dengan pekerja migran kita yang ada di baik di Hong Kong, Taiwan maupun juga di Malaysia, dari kedutaan itu juga seringkali mereka menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk pekerja migran ini. Ataupun juga kita juga memberikan pelatihan dari Aisyah itu juga terkait dengan literasi keuangan, kemudian penggunaan gadget ya untuk marketingnya. Mereka punya kegiatan usaha, kita bantu untuk marketingnya melalui online. Optimasi, gitu ya. Kemudian juga kita kembangkan, juga kita kaitkan dengan usaha-usaha yang mereka bisa juga misalnya franchise gitu ya, dari beberapa kegiatan ekonomi, dan ini kita juga bekerja sama antar majelis. Jadi tidak hanya Aisyah, tetapi kita juga bekerja sama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Ekonomi, dan juga beberapa lembaga keuangan yang mereka juga adalah lembaga keuangan yang syariah. Begitu, kita juga punya koperasi yang syariah. Nah, ini yang kita gandeng untuk juga membersamai teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di beberapa negara tadi, Mbak Pipit. Iya. Sahabat Aisyah, tadi dari apa yang diuraikan oleh Mbak Dewi tadi kita bisa melihat gambaran ya bahwa begitu kompleks ya permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran ini, mulai dari mau berangkat, kemudian mengikuti pelatihan, saat sudah mendapatkan pekerjaan dan melakukan pekerjaan, ada keluarga yang ditinggalkan, ada pengasuhan anak yang kemudian menjadi hal yang barangkali tidak sepenuhnya seperti kondisi keluarga yang normal gitu ya. Dan Aisyah mendampingi ya Mbak, mulai dari saat mereka akan berangkat sampai mereka sudah kembali ke tanah air. Dan luar biasanya ini merupakan kerja bersama untuk umat ya, karena ternyata Aisyah juga bergandengan ini dengan Muhammadiyah ya, lintas majelis, bahkan juga menggandeng lembaga-lembaga yang ada di luar persyarikatan untuk bisa melaksanakan dakwah ekonominya secara luas dan lebih komprehensif gitu ya Mbak Dewi ya. Jadi sahabat Aisyah, kayaknya kita tidak perlu khawatir, tapi juga tidak boleh lengah ya Mbak ya. Harus terus mendukung peran-peran kemanusiaan ini agar bisa dijalankan dengan baik gitu. Nah, kemudian tadi tentang sekolah wirausaha Aisyah Mbak Dewi.
PMI Purna ini apakah boleh nih setelah pulang ikut sekolah wirausaha Asia, atau sekolah wirausaha Asia ini hanya boleh diikuti oleh mereka yang ya dari awal sudah pengen punya usaha atau sedang punya usaha nih? Bagaimana nih Mbak Dewi? Iya, Mbak Pipi. Jadi kalau kita bicara mengenai kelompok rentan ini, kita ada program yang namanya Sekolah Wirausaha Aisyah Tematik ya. Oh Jadi ya. mengapa tematik? Karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari kelompok rentan. Karena tadi misalnya untuk kelompok tani, jadi kan tematiknya adalah bagaimana mereka punya usaha di bidang pertanian sejak mereka menanam, kemudian budidaya sampai pasca panen. Nah ini kan berarti kan berbeda ya kebutuhannya dengan teman-teman yang difabel. Karena Oh kalau iya. kemudian kita bicara mengenai SWA tematik untuk difabel, mungkin kita akan bicara bagaimana mereka lebih percaya diri gitu ya, kemudian bisa mengembangkan potensinya sebagai difabel itu dengan ada keterbatasan, tapi itu punya potensi yang sebetulnya belum digali. Nah, Iya, ini iya. yang seringkali kemudian juga menjadi bagian penting kita di dalam SWA itu sendiri untuk mereka mengembangkan potensi yang mereka bisa lakukan. Jadi memang di Sekolah Wirausaha Aisyah ini adalah bagaimana mereka punya kemandirian di bidang usaha, tetapi kemandirian ini juga disesuaikan dengan kebutuhan. Karena yang pertama yang kita bangun adalah kesadaran atau mental berwirausaha itu sendiri ya Mbak Pipit ya, karena kadang kita itu melihat ada mental block di dalam diri pekerja migran ataupun juga kelompok rentan yang lain, baik itu tadi kelompok tani, nelayan, pekerja informal. Sebenarnya mereka kadang-kadang terkungkung oleh lingkungan yang sudah membatasi mereka, padahal mereka punya potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan. Nah ini yang pertama di Sekolah Wirausaha Aisyah itu adalah membongkar mental blocknya. Iya. Kemudian baru kita melihat bahwa kebutuhan dari mereka itu dari sisi pelatihan, kemudian edukasi, literasi yang ini kemudian didampingi oleh para mentor, dan mentor ini pun tidak hanya dari Aisyah saja ya, kita juga menggandeng para pengusaha, para wirausahawan, wirausahawati, begitu kita gandeng mereka, termasuk juga akses mereka ke permodalan, sehingga ketika mereka usaha itu tidak hanya kita kemudian berikan pelatihan selesai sudah gitu ya, tetapi kita gandengkan mereka dengan para wirausahawan ini untuk kemudian mereka punya ibu angkat tadi. Kemudian juga kita dampingi dari literasi ekonominya sehingga ketika punya usaha itu mereka punya cara bagaimana mengelola keuangannya. Kadang-kadang kan seringkali ya yang kemudian muncul dari sisi pelatihan ataupun pendampingan itu mereka seringkali mencampurkan antara modal usaha dengan pengeluaran modal, ya. ini kebutuhan sehari-hari, Iya, sehingga iya. kita kemudian perlu untuk melakukan literasi keuangan. Termasuk ini juga kita lakukan ya dengan pekerja migran kita itu untuk literasi keuangannya agar mereka tidak hanya tergiur oleh investasi yang seringkali ini yang menjebak para pekerja migran itu ya. Kadang mereka terjebak pada investasi yang sepertinya oh ini bagus gitu ya, tetapi mereka tidak tahu bahwa ternyata itu adalah hanya menipu saja gitu ya, sehingga kita kemudian bisa memberikan kepada mereka pemahaman bahwa kalau misalnya investasi itu yang aman gitu ya, iya, kemudian sesuai syariah, jangan sampai kemudian mereka terjebak pada iming-iming gitu ya, yang ternyata mereka hanya ditipu oleh beberapa investor, dan ini banyak terjadi pada para pekerja migran kita gitu ya. Dan di Sekolah Wirausaha ini juga dilakukan monitoring. Jadi untuk Sekolah Wirausaha Aisyah yang tematik ini kita akan menyesuaikan pada kelompok yang akan kita berdayakan. Kemudian juga dalam monitoring ini kita juga melibatkan tidak hanya sekolah wirausahanya itu sendiri, tetapi kita juga melibatkan dari level pimpinan daerahnya gitu ya. Karena memang Sekolah Wirausaha Aisyah yang tematik ini idealnya itu dilakukan di tingkat daerah, yaitu kabupaten ataupun kota di mana para kelompok rentan ini berada gitu ya.
Jadi bisa di tingkat kabupaten ataupun di tingkat kota. Nah, sehingga mereka juga akan mendapatkan kedekatan ya dari sisi pendampingan, termasuk juga dari akses kebijakan maupun permodalan tadi ya. Karena kalau kita bicara mengenai sekolah wirausaha ini, kita berharap bahwa kebijakan yang ada di tingkat daerah sendiri juga kebijakan yang bisa memberikan akses kepada kelompok rentan ini. Karena seringkali ya, terutama yang untuk kelompok difabel, untuk misalnya akses ke perbankan. Nah, ini kan seringkali masih menjadi kendala. Betul. Mereka mendapatkan hambatan ya untuk bisa akses ke permodalan perbankan karena mereka dianggap kurang mampu dari sisi misalnya untuk secara hukum gitu ya. Ketika mereka mendapatkan mereka mengalami keterbatasan itu dianggap tidak bisa kemudian menjadi orang yang secara hukum itu bisa nanti mempertanggungjawabkan. Padahal mereka punya hak untuk mendapatkan jaminan permodalan ataupun juga perlindungan ataupun juga mendapatkan bantuan permodalan dari sisi lembaga-lembaga keuangan. Itu Mbak Pipit yang kemudian kita lakukan. Jadi SUA tematik ini memang sangat pas gitu ya untuk kemudian dikembangkan di daerah-daerah yang memang di sana banyak kelompok-kelompok rentan ini. Dan kelompok rentan ini termasuk juga pekerja informal gitu ya, yang mereka misalnya bekerja di sektor-sektor yang termasuk rentan gitu ya, ataupun juga yang misalnya apa itu? Misalnya ini ya, pekerja rumah tangga. Oh iya. Jadi mereka mungkin dari sisi waktu itu kan masih ada waktu-waktu yang mereka bisa mengembangkan potensinya. Karena kami juga pernah ya membantu mereka para pekerja rumah tangga ini ternyata punya keahlian bikin cookies ataupun punya keahlian bikin peyek gitu ya. Peyek punya keahlian bikin yang terkait dengan kuliner gitu ya. Dan juga kerajinan, ada yang juga pintar merajut. Jadi di sela-sela mereka sebagai pekerja rumah tangga itu mereka punya keterampilan-keterampilan. Nah, ini kan bisa dikembangkan ya di kelompok-kelompok ranting gitu ya, dengan melibatkan mereka pada jam-jam istirahat mereka gitu ya. Karena kan tidak mungkin ya pekerja rumah tangga itu bekerja dari pagi sampai menjadi pagi lagi. Jadi ini bisa kita dampingi di sela-sela istirahat mereka untuk kemudian mereka bisa mengembangkan usaha ataupun keterampilan yang sudah mereka miliki dan kemudian dari Aisyah kita bantu misalnya dari pemasarannya ataupun juga kita bantu untuk kemudian menggandeng nasihatul Aisyahnya juga Mbak Pipit untuk misalnya marketingnya kita bantu untuk dari sisi digital marketingnya, brandingnya, betul gitu ya. Kemudian kemasannya, kemudian juga pemasaran melalui online-nya, dan yang kemudian kita juga akan bekerja sama dengan divisi kewirausahaan itu terkait dengan bagaimana place marketnya gitu ya, yang secara online gitu ya, yang ini yang sedang dikembangkan oleh Aisyah Mbak Pipit. Iya, jadi SUA tematik ini juga memang adalah sekolah wirausaha Aisyah yang khusus diperuntukkan untuk teman-teman dari kelompok rentan agar mereka bisa menyesuaikan ya dengan kebutuhan. Kalau yang difabel tentu kebutuhannya berbeda dengan pekerja migran, begitu ya Mbak Dewi ya? Iya. Ya, baik Mbak Dewi, kalau sekolah wirausaha Aisyah ini kan saya udah dengar cukup lama ini ya. Nah sebetulnya ada nggak best practice, pengalaman-pengalaman sebelum dan sesudah mengikuti sekolah wirausaha Aisyah ini apa gitu Mbak yang dirasakan, yang dialami oleh teman-teman dari kelompok rentan? Iya, kalau dari pengalaman yang sudah dilakukan di Aisyah ini, memang kita bisa melihat ya salah satu dan beberapa contohnya ya yang sudah dilakukan itu di Cilacap. Kita mendampingi untuk pekerja migran purna untuk budidaya benih gitu ya. Jadi sebelum kemudian jadi budidayanya adalah budidaya di bidang pertanian gitu ya, untuk kemudian mereka menjual bibit menjual bibit tanaman, karena ternyata bahwa
kita juga melakukan studi banding juga ya. Di Magelang itu ada kelompok ibu-ibu yang mereka itu melihat bahwa selama ini kalau mereka membeli bibit pertanian itu sangat mahal. Jadi kalau kemudian ini menjadi bagian yang bisa menjadi usaha produktif, nah itu ternyata bisa dijual ke kelompok-kelompok tani yang lain. Dan ini ternyata menghasilkan cuan-cuan gitu ya. Jadi itu yang saya kira juga menjadi salah satu contoh yang sudah berjalan. Dan ternyata setelah kemudian mereka itu kita berikan pelatihan, kemudian ada greenhouse-nya gitu ya untuk bagaimana membudidayakan bibit. Waktu itu yang dikembangkan adalah pokcoy, cabai, bayam gitu ya. Dan akhirnya mereka bisa kemudian setelah itu sebagiannya mereka kemudian tanam di lahan pertanian yang selama ini mereka tidak terpikirkan untuk apa yang mau dilakukan. Akhirnya ini bisa dikembangkan. Bahkan sekarang ternyata selain menjual bibitnya, mereka sekarang sudah budidaya pokcoy itu ya, dan harganya jauh lebih banyak gitu ya yang dihasilkan. Selain itu mereka ternyata juga mengembangkan budidaya tanaman yang lain yang dan bisa menghasilkan misalnya dari sisi tanaman cabai gitu ya. Kalau misalnya pas ternyata kan cabai ini sekarang nilai jualnya juga sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Terus betul. Kemudian pepaya itu juga sangat dibutuhkan ya. Apalagi sekarang kita juga sedang berupaya untuk kelompok-kelompok tani ini bisa disalurkan ke MBG yang sedang berjalan ini. Kemudian selain itu juga ada sekolah wirausaha untuk kaum difabel. Oh, iya. Nah ini juga dilakukan di daerah Jawa Timur gitu ya. Di Jawa Timur di Jawa Timur, di Ponorogo ini sudah ada untuk swatematik yang mereka adalah kelompok sasarannya adalah teman-teman kita difabel. Mereka diajari untuk kemudian dilatih, bahkan kemudian kita bekerja sama dengan SLB. Gitu ya. Sehingga kemudian mereka kelompok difabel ini menjadi kelompok yang siap kerja. Dan kemudian memang di awal itu ada beberapa ya di Jawa Barat, Jawa Timur itu yang sudah mengembangkan swatematik ini, dan mereka itu disalurkan kepada industri-industri. Bahkan mereka kemudian diajari caranya naik angkot begitu ya. Sehingga mereka terbiasa untuk mandiri. Tidak harus diantar jemput oleh keluarganya, tetapi mereka mulai menghafalkan. Oh, kalau misalnya dia bekerja, dia naik angkot, itu harus naik angkot yang mana. Nah, ini sudah diajari sampai ke tempat kerja. Dan kita juga bekerja sama dengan penyedia penyedia kerjanya itu untuk kemudian menyadarkan kepada karyawannya gitu ya, agar dia juga punya kepedulian. Mereka itu tidak harus selalu dibantu apa-apa karena mereka sebetulnya mandiri, tetapi hanya kepedulian ini yang kadang-kala memang perlu ditumbuhkan ya Mbak Bibit ya di tempat kerja itu, agar mereka juga punya rasa bahwa mereka itu menjadi bagian dari sebagai tenaga kerja di tempat kerja tadi, mereka menjadi bagian dari para pekerja tadi gitu ya. Nah, kemudian memang kita juga sedang mendorong bahwa di daerah-daerah ini juga ada unit layanan untuk difabel gitu ya. Nah, ini yang kita sedang upayakan ini di Aisyah ya. Itu sedang mengupayakan untuk adanya unit layanan difabel itu di masing-masing tingkat kabupaten maupun kota gitu ya. Karena kita kemarin juga sudah mengupayakan dan salah satu best practice-nya itu ada di Kabupaten Cirebon. Jadi Kabupaten Cirebon ini juga melalui Aisyah di Cirebon kemudian bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan melalui ULD ini, dan juga kerjasama dengan kita juga bisa bekerja sama juga dengan kelompok-kelompok ormas-ormas yang lain ataupun juga NGO-NGO yang memang punya kepedulian terhadap kaum difabel ini. Dan salah satu contohnya di Cirebon itu ternyata bahwa mereka itu tidak hanya menyasar pada kelompok difabel ini, termasuk kita menyasar kepada keluarga difabel gitu ya. Kadang-kadang kan punya anak difabel itu seringkali
adalah menjadi aib, Iya, merasa iya. malu. Padahal mereka itu sebetulnya adalah anugerah dari Allah karena sebetulnya mereka punya potensi yang sangat luar biasa yang seringkali karena kurang pendampingan ini menjadi kelompok yang rentan tadi. Tetapi begitu mereka mendapatkan eh, pendampingan dari sisi keahlian, dari sisi edukasi, mereka itu sebetulnya luar biasa. Kadangkala ya mereka itu mengandalkan indera keenamnya gitu Iya, ya. iya. Dan mereka punya potensi yang sebetulnya bisa dikembangkan dari sisi ekonomi. Dan ini terbukti bisa begitu. Jadi mengapa tidak kita juga bisa mengembangkan hal itu. Contoh-contoh baik tadi bisa kita kembangkan di berbagai daerah sehingga mereka mendapatkan perlindungan, mereka mendapat jaminan gitu dan mereka mendapatkan akses di dalam sebagai pekerja dari sisi ketenaga kerjaan. Begitu Mbak Pipit Iya, ya. iya. Iya, baik Mbak Dewi, terima kasih. Jadi ternyata banyak sekali sahabat Aisyah yang sudah dilakukan Aisyah sebagai upaya mensyiarkan dakwah ekonomi tidak hanya melalui konsep ya, tetapi juga melalui karya-karya nyata. Tadi ada 3 daerah yang sudah menjadi contoh best practice ya, bagaimana dakwah ekonomi ini dilaksanakan melalui Sekolah Wirausaha Aisyah. Ada Cirebon, ada Cilacap, dan Ponorogo tadi ya. Nah, Mbak Dewi, terakhir ini ya, karena waktu juga yang membatasi kita ya. Apa sebetulnya harapan dari Mbak Dewi selaku koordinator Divisi Ketenagakerjaan di Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Aisyah kepada para sahabat Aisyah yang hari ini menyaksikan gitu? Iya, kalau kita bicara mengenai tantangan ini ya Mbak Bibit ya mungkin sebelum kita apa yang bisa dilakukan kita misalnya dari sisi kebijakan. Ya memang dari sisi peraturan perundang-undangan sudah banyak aturan mengenai yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Namun demikian dalam implementasinya kita melihat bahwa antara kebijakan dengan implementasinya ini seringkali Nggak tidak sinkron. sejalan gitu ya, tidak sejalan. Sehingga memang kita berharap bahwa secara Aisyah ini mendukung untuk advokasi kebijakan, terutama untuk kelompok rentan ini ya, kita mendukung disahkannya RUU terkait dengan pekerja rumah tangga, kemudian juga kita mendukung untuk perlindungan para pekerja migran, dan juga memberikan akses kepada kelompok difabel di dalam ketika mereka di ranah pekerja. Kemudian juga kita berupaya juga tantangan kita adalah mereka masih minim terhadap edukasi literasi keuangan. Oke. Terutama literasi keuangan yang syariah ya Mbak. Karena seringkali kita juga masih melihat bahwa mereka terjebak pada hutang kepada rentenir, kemudian dari akses permodalan ini juga tidak mendapatkan edukasi yang cukup, maka kita berharap bahwa mereka mendapatkan informasi terkait dengan literasi keuangan yang benar-benar mereka bisa mengelola usahanya itu sendiri ketika mereka punya usaha ataupun juga yang mereka menjadi pekerja bisa membantu mereka untuk mengelola keuangan ya, karena misalnya kalau dari sisi keuangan kan secara teori 30% itu untuk disimpan gitu ya, Iya. selebihnya untuk kemudian dikelola. Tetapi karena mereka misalnya sebagai ibu rumah tangga juga sebagai kepala rumah tangga, ini kan juga tidak mudah. Maka kemudian bagaimana mereka bisa menggunakan atau mengelola ini agar tidak terjebak pada hutang pada rentenir gitu ya. Kemudian juga kita menyadari bahwa pendampingan yang kita lakukan ini mungkin levelnya masih pada taraf dasar gitu ya. Perlu mereka ada pendampingan lanjutan. Ya nanti mungkin dengan divisi kewirausahaan kita juga bekerja sama melalui KUKA tadi ya, ada klinik usaha bagi mereka yang sudah selesai dari Sekolah Wirausaha Aisyah ini, kita dampingi dari sisi tingkat berikutnya gitu ya, untuk kemudian bisa berkembang sampai akhirnya bisa menjadi wirausaha mandiri. Kemudian juga bahwa kita juga punya tantangan terutama untuk mengajak generasi muda ini Mbak Pipit untuk kemudian peran mereka ini sangat dibutuhkan, baik dalam hal
mendampingi mereka, kemudian juga membantu mereka untuk bisa melek teknologi gitu ya, karena seringkali ya yang kita hadapi ketika melakukan pendampingan terhadap kelompok rentan ini adalah mereka sudah mungkin fokus pada produksi. Iya. Sehingga kita membutuhkan talent-talent muda ini untuk kemudian membantu mereka untuk membranding, memasarkan, ataupun juga memviralkan gitu ya. Nah ini yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang, karena kalau yang kemudian bicara di tingkat marketing itu adalah anak muda, kemudian nenggelis ataupun juga yang mungkin wajahnya opa-opa gitu ya. Nah itu yang sering kali mungkin dilirik gitu ya oleh anak-anak muda. Nah ini kita berharap mereka bisa ikut terlibat di dalam pendampingan wirausaha Aisyah ini, agar mereka juga bisa membantu meningkatkan baik itu produknya maupun juga pemasarannya. Nah sekaligus yang terakhir ini ya terkait dengan mentalitas ini Mbak Pipit. Iya. Karena seringkali mental wirausaha itu tidak hanya dibangun pada saat didampingi, tetapi juga kadangkala yang namanya usaha itu bisa pas naik, bisa juga pas turun. Nah kadang-kadang mental inilah yang kemudian harus kita bangun, bahwa semangat berwirausaha tadi harus selalu etos kerja kita ya mengikuti etos kerja Rasulullah ya. Iya. Bahwa Rasulullah itu juga tidak henti-hentinya untuk kemudian berwirausaha, dan juga tidak hanya sebagai nabi tetapi juga punya mental wirausaha. Iya. Maka kita jangankan nabi ya, kita aja sebagai manusia biasa kita harus punya etos kerja agar kita juga bisa membangun usaha ini selalu berkelanjutan. Dan juga yang saya ingatkan bahwa sekarang kita menghadapi global warming gitu ya, bahkan juga sudah ibaratnya itu sudah tidak hanya global warming tapi sudah global ini ya, pemanasan yang tidak hanya menghangatkan tapi sudah seperti digodok gitu ya, dibakar gitu ya, karena betul-betul kita mengalami itu cuaca ekstrim. Maka ketika kita berwirausaha itu juga selain berkelanjutan juga kita upayakan untuk ramah lingkungan gitu ya. Sehingga semoga generasi kita juga wirausahanya yang juga bisa wirausaha yang berkelanjutan, yang bisa membangun generasi berikutnya lagi untuk tetap ramah lingkungan gitu Mbak Pipit. Wah ini kayaknya tidak bisa berhenti hanya sampai di sini nih Mbak Pipit ngobrolan kita ya. Iya. Jadi nanti perlu ada series gitu ya, lanjutan yang khusus membahas tentang bagaimana peran para stakeholder ya di dalam turut memberdayakan para kelompok rentan ini, karena Aisyah nggak bisa sendirian gitu ya, butuh dukungan juga, gak hanya dukungan moral tapi juga dukungan aksi-aksi nyata gitu ya Mbak Dewi ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Dewi sudah hadir bersama kita pada sore hari ini, dan alhamdulillah sahabat Aisyah banyak sekali tadi ilmu, pengetahuan, informasi yang kita dapatkan dari bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ini menginspirasi sahabat Aisyah untuk turut serta. Tadi kan pesannya Mbak Dewi adalah membutuhkan juga campur tangan dari para anak-anak muda ya, milenial, Gen Z gitu ya, untuk turut di dalam pemberdayaan kelompok rentan, karena Aisyah membutuhkan dukungan sahabat Aisyah sekalian. Nah, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak Dewi. Sama-sama, sudah hadir di ruang podcast dakwah ekonomi Aisyah kali ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah dan menjadi syiar dakwah ekonomi kita, dan mudah-mudahan sahabat Aisyah bisa mengambil inspirasi dan hikmah pada hari ini. Baik sahabat Aisyah, saya undur diri. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan lain dan teruslah menginspirasi. Salam Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.